Berita malam ini kita bahas kepastian hukum di Indonesia yang lebih mirip main monopoli. Gimana tuh? Ada yang ambil kartu dana umum, masuk penjara. Ada yang dapat kartu peluang bebas, penjara. Contohnya ada kasus terpidana fitnah ke Wapres yang sampai sekarang masih bebas keliaran. Oh, bisa gitu. Eksekusinya mandek, hukum apa Tinder? Nunggu cocok dulu baru eksekusi. Kalau memang cocok bisa datang ke jaksa. Padahal dalam konstitusi kita sudah jelas-jelas ditulis Indonesia adalah negara hukum. Artinya hukum itu harus ditegakkan. Bukan cuma dijadiin pajangan. Kalau cuma pajangan mending sekalian beli pajangan kucing goyang. Minimal bisa angguk-angguk tuh. Kalau diajak kong kali kong. Salah satu prinsip yang paling sakral dari negara hukum adalah kepastian hukum. Hukum harus pasti, karena yang nggak pasti cuma janjian ngopi, bilangnya jam 8 malam di warkop, ditungguin sampai besok yang nongol cuma 3 orang. Udah kayak penonton cuma 3 orang. Ya. Tambah 1 FD. Satu pesen es teh, satu pesen milkshake. Nggak ada yang pesen kopi nih. Padahal dia nyetir kopi. Padahal warung kopi ya. Satu lagi nitip salam. Emang radio nitip salam. Uye. Gak cuma mencakup penegakan hukum yang tegas buat pelanggar, tetapi juga upaya pelaksanaan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap. Kalau pengadilan sudah memutuskan, ya harus dijalankan. Kalau masih nggak jalan, itu putusan hukum apa putusan mantan. Bilangnya kita putus aja. Tapi tiap malam ngechat, jangan lupa makan ya. Gagal move on, gamon, ngechat doang bayarin kagak. Bukan donatur, jangan ngatur. Hukum itu nggak bisa ditawar, nggak bisa ditunda, lama-lama basi. Basi kayak janji penonton dari lebaran, janji bayar utang sampai sekarang kagak bayar-bayar. Utangnya lengkap, orangnya hilang. Lihat aja tuh bangku belakang kosong kan. Pada minggat tuh takut ditagih. Tapi kepastian hukum itu kayaknya nggak berlaku buat terpidana kasus fitnah Wapres ke-10 dan 12 Yusuf Kala, Sylvester Matutina. Sejak divonis bersalah oleh Majelis Kasasi Mahkamah Agung pada 2019 atau 6 tahun silam, dan setelah 5 kali ganti kepala Kejari Jaksel, Sylvester nggak pernah sedetik pun merasakan tidur bareng kloset di penjara. Hebat. Ibarat Robocop nih ya. Tahu Robocop nggak? Itu yang tidurnya aja duduk. Pistolnya keluar dari paha tuh. Bayangin Robocop udah mati disuruh kerja lagi. Benar. Robocop kebal peluru. Kalau Sylvester kebal hukum. Ditusuk pedang hukum gak mempan. Sylvesternya yang sakti apa pedangnya yang tumpul? Benar juga. Ya udah tahu saya, kok nanya saya. Upaya eksekusi hukuman 1 tahun 6 bulan penjara terhadap Sylvester Matutina yang gak jalan-jalan sangat berpotensi mengoyak kedaulatan hukum di negeri ini. Pasalnya hingga hari ini Sylvester belum juga ditahan meskipun status hukumnya telah ingkrah. Hukumnya ingkrah apa inkrash? Suka banget, keras banget, tapi nggak berani nembak. Ditembak Robocop nih. Pistolnya keluar dari paha. Kejari Jaksel berdalih bahwa eksekusi belum dilakukan karena Sylvester nggak diketahui keberadaannya alias menghilang. Ex Kepala Kejari Jaksel yang saat ini menjabat Kapus Penkum Kejagung, Anang Supriyatna, bilang pihaknya saat itu sudah bikin surat eksekusi, tapi Sylvester tiba-tiba hilang. Nyari Sylvester apa nyariin gaji? Langsung hilang. Belum sempet tarik tunai udah tarik napas. Anang nambahin setelah Sylvester hilang datanglah COVID-19. Saat itu semua aktivitas dan kegiatan sangat dibatasi. Termasuk untuk eksekusi narapidana. Jangankan narapidana baru, yang di penjara aja dibebasin. Come on, pandemi udah kelar sejak September 2022. Benar itu.
Sekarang sudah Agustus 2025. Kok masih aja nggak dieksekusi? Apalagi alasannya? Alasannya lagi apa? Lagi apa alasannya? Ironinya sampai sekarang Kejari Jaksel nggak pernah kasih pernyataan tegas kenapa susah mengeksekusi Sylvester. Padahal belakangan Sylvester sering muncul di media karena sempat dipanggil Polda Metro Jaya terkait kasus ijazah palsu Jokowi. Benar. Nah, kelihatan. Di kamera TV aja kelihatan, masa di mata penegak hukum nggak kelihatan? Bisa gitu. Apa jangan-jangan matanya rabun? Kalau susah lihat yang jauh namanya rabun jauh. Kalau susah lihat yang dekat namanya rabun dekat. Tapi jauh dekat tetap nggak bisa lihat itu namanya nggak peka. Udah dikasih perhatian masih aja slow respon. Balik lagi ke Sylvester. Kapus Penkum Kejagung Anang membantah nggak dilakukannya eksekusi terhadap Sylvester bukan karena ada alasan politik. Komisi Kejaksaan atau Komjak ikut belain Kejari Jaksel. Mereka menepis tudingan kejaksaan melindungi terpidana. Komjak justru mendorong pihak-pihak yang mengetahui keberadaan terpidana untuk memberitahukan kepada Kejari Jaksel. Come on, Sylvester sering banget nongol di TV. Jabatannya juga jelas. Tinggal nyalain TV atau samperin kantornya udah ketemu. Ini mau ngeeksekusi terpidana apa mau bikin sayembara? Hadiahnya gratis nonton. Nonton Merah Putih One for All. Setiap tahun loh ya. Nonton trailernya aja bikin rabun. Padahal kejaksaan itu punya tanggung jawab besar. Mereka eksekutor putusan pengadilan. Kalau alasan nggak tahu keberadaan dijadikan dalih yang terusik bukan cuma kepercayaan publik, tapi juga martabat hukum itu sendiri. Hal itu bisa bikin presiden buruk kalau seorang Sylvester aja bisa menghindar dari hukuman cukup dengan ghosting. Dan institusi hukum seolah nggak berdaya, atau lebih parah lagi memilih nggak berdaya. Terus apa bedanya institusi hukum sama bucin? Kena ghosting, pasrah, nyerah. Besoknya diajak balikan, angguk-angguk. Di ghosting lagi, pasrah lagi. Udah kayak pajangan kucing goyang yang tadi itu. Kucing goyang yang di awal tadi juga masih ngangguk-ngangguk tuh. Ya. Mau dibuang ngangguk-ngangguk, dilempar ngangguk-ngangguk, dikasih duit, melet. Sebelumnya sebuah video viral di sosial media berisikan narasi yang mengungkap alasan Sylvester nggak kunjung dieksekusi. Apa tuh? Dalam video itu disebut Sylvester memiliki seorang ipar yang bertugas di Kejari Jaksel. Menanggapi hal itu, Kapus Penkum Kejagung Anang Supriyatna menjelaskan pihaknya telah menelusuri kebenaran informasi tersebut. Ya udah kayak terima forwardan berita dari kakek di grup keluarga. Ya. Dan hasilnya informasi itu diklaim hoax. Yang lebih absurd lagi, Sylvester mengajukan peninjauan kembali atau PK terhadap putusan itu pada 5 Agustus 2025. Wih, bisa gitu. Setelah 6 tahun baru ngajuin PK. Ibarat mantan tiba-tiba ngechat minta balikan pas dengar kabar kita udah sukses. Demi apa mantan gue udah sukses? Demi Unger. Oke? Padahal sukses nganggur. Bokeh. Balik lagi ya, mungkin maksud Sylvester mengajukan PK buat menunda eksekusi sampai kasusnya kadaluarsa. Padahal jelas aturan hukum bilang permohonan PK itu nggak menunda eksekusi. Hal itu juga dikonfirmasi oleh Kejagung. Jadi meski Sylvester mau ajukan PK sampai bosen, jaksa tetap bisa jeblosin dia ke penjara. Hukum seharusnya jalan terus. Para hakim yang dulunya mutusin vonis mungkin juga gregetan. Giliran udah sidang, udah kerja sesuai undang-undang, putusan udah diketok palu. Lah Sylvesternya sampai 6 tahun dibiarin aja. Tahu gitu yang diketok Sylvesternya aja. Udah kayak mainan di mall tuh ya. Nama mainannya zona waktu kalau nggak salah tuh ya. Bahasa Indonesianya ya. Itu yang mukulin kepala cebong tuh ya. Kepala cebong kepala kodok tuh. Whack a mall ya.
Di sisi lain, pada 4 Agustus lalu, Sylvester menyatakan siap jika harus dieksekusi oleh Kejari Jaksel. Sylvester bilang nggak apa-apa, nggak ada masalah. Ibarat ngajak gebetan makan di warteg pas malam Sabtu Kliwon. Sayang, kita makan di warteg yuk. Oke sayang, nggak apa-apa. Kamu pesan apa sayang? Terserah aja sayang. Yang penting kaviarnya jangan digoreng ya sayang ya. Di warteg pesan kaviar. Anjing menggonggong, kaviar berlalu ya. Salah ya? Salah ya. Makan bandeng aja ngutang minta kaviar. Sylvester juga bilang kalau dia sudah menjalankan proses dan akan melihat bagaimana prosesnya ke depan. Dia juga menegaskan kalau dirinya belum menerima surat resmi dari kejaksaan terkait proses eksekusi tersebut. Dan saat ditanya soal pemanggilan ke Kejari Jaksel, Sylvester mengaku belum mendapat jadwal pasti. Sylvester juga coba bangun alibi. Katanya dia udah 3 kali ketemu Jusuf Kalla dan bahkan sudah berdamai. Dan mengaku hubungan Sylvester dengan JK sangat baik. Bisa aja. Penonton ketawa saya waspada. Sylvester juga mengaku kalau urusan dia dengan Jusuf Kalla nggak ada tendensi pribadi. Dan dia bilang tidak membenci Jusuf Kalla. Menanggapi pengakuan Sylvester, juru bicara JK Hussein Abdullah membantah dengan tegas. Hussein bilang JK tidak pernah mengenal dan bertemu dengan Sylvester. Hussein juga bilang JK dengan tegas membantah pernah bertemu Sylvester. Hal senada juga disampaikan oleh putri JK, Muklisah Kalla. Dia menyebut bahwa nggak pernah ada pertemuan antara ayahnya dengan Sylvester. Muklisah bilang Sylvester pembohong. Nggak pernah bertemu bapak. Sylvester buronan. Muklisah juga mengatakan kalau nggak ada perdamaian. Dia menekankan kalau permintaan maaf Sylvester diterima, tapi proses hukum tetap lanjut. Jadi Sylvester ini bikin alibi apalagi halusinasi. Kayak jomblo introvert ngaku pacaran sama Dora. Gimana tuh? Padahal jadi Butch. Aku Butch. Temennya Dora nih. Kejari Jaksel pun didesak untuk segera mengeksekusi Sylvester Matutina. Meski sudah 6 tahun berlalu, pemidanaan dipastikan belum kedaluarsa. Ex-Jaksa Agung Marzuki Darusman bilang kalau ini janggal dan syarat impunitas. Menurutnya sebelum Sylvester ajukan PK harusnya vonisnya dieksekusi dulu. Kalau enggak, PK-nya otomatis nggak sah. Mahfud MD juga ikut nimbrung. Katanya vonis itu sudah berkekuatan hukum tetap ya harus dijalankan. Nggak peduli mau damai atau enggak, eksekusi itu kewajiban. Lalu dosen hukum tata negara Fajlur Rahman Jurdi juga bilang putusan ingkrah itu wajib dilaksanakan. Kalau pihak yang kalah nggak mau jalani, negara bisa eksekusi paksa. Betul. Ya sesimpel kalau ada rumah berdiri di tanah sengketa bisa dibongkar paksa. Lah ini terpidana malah bisa keluyuran. Bahkan nongol di media. Tapi kata jaksa, aku tidak melihatnya. Bisa gitu. Butch, apakah kamu melihat Sylvester? Tim advokasi anti kriminalisasi akademisi dan aktivis Abdul Ghafur Sangaji bilang hitungan masa kedaluarsa pemindanaan Sylvester baru sampai 2035. Ghafur melanjutkan ada 2 faktor yang bisa membebaskan terpidana dan kejaksaan nggak bisa mengeksekusi terpidana. Pertama, karena halangan administrasi. Saat ini Kejari Jaksel dipastikan nggak ada halangan administrasi untuk mengeksekusi Sylvester. Kedua, eksekusi sulit dilakukan bila terpidana melarikan diri. Tapi sekarang Sylvester nggak kabur, alias masih ada di Indonesia. Bahkan mendapat jabatan komisaris independen di ID Food. Kasus Sylvester ini membuktikan kalau nggak cuma aparat penegak hukum yang terkesan mager untuk memenjarakan Sylvester. Pemerintah juga dirasa ogah-ogahan mengoreksi penunjukan Sylvester sebagai komisaris salah satu BUMN strategis.
Jadi sampai hari ini selain masih ngelayap, Sylvester masih jabat komisaris independen PT Raja Wali Nusantara Indonesia atau ID Food. Yang ditunjuk oleh Menteri BUMN Erick Thohir pada 18 Maret 2025. Bukannya dieksekusi, Sylvester malah dapat kursi. Kursi komisaris. Bukti pertunjukan telanjang bagaimana wajah keadilan gak cuma ditampar tapi juga udah ditendang, digebukin, dibully tapi gak dibales. Ibarat ada orang ketahuan maling ayam tapi malah ditunjuk jadi ketua RT. Kalau gini ya wajar kalau ada yang bilang hukum kita itu lebih lentur daripada tangannya Luffy habis makan gomu-gomu. Padahal Undang-Undang BUMN mensyaratkan seorang anggota komisaris diangkat berdasarkan integritas dan dedikasi. Betul. Jelas Sylvester yang berstatus sebagai terpidana tidak memenuhi persyaratan menjadi komisaris BUMN. Lalu rakyat bertanya-tanya, apa jasa dan peran Sylvester bagi negara ini sehingga mendapatkan keistimewaan menghindar dari eksekusi hukum dan menduduki jabatan mentereng sebagai komisaris BUMN? Nah, benar juga tuh. Nah, kalau kita lihat di forum-forum diskusi nih ya, Sylvester tampil konsisten membela mantan Presiden Joko Widodo dan keluarganya. Ia juga tercatat sebagai Ketua Solidaritas Merah Putih, salah satu organisasi relawan Jokowi. Kalau kita nonton TV mulai dari belain ijazah palsu sampai berani ancam cukur kumis mantan Danjen Kopassus yang mengusulkan pemakzulan Gibran. Gak heran dapat kursi komisaris ya. Terima kasih Pak Jokowi. Takut kena royalti saya kalau dipanjangin ya. Jadi kalau Sylvester aja bisa ngilang tanpa jejak dan dibarengi dengan ketidaktegasan aparat, bagaimana mengharapkan hukum bisa ditegakkan? Dan kalau hukum bisa dinego, keadilan jadi barang mewah yang cuma bisa dibeli mereka yang punya harta dan tahta. Oh, jangan dong, jangan. Harta, tahta, kalau Neng Lisa lagi nungguin hasil tes DNA gitu. Besok ya? Iya. Penegakan hukum bukan soal cap dan stempel, melainkan menyangkut martabat keadilan dan integritas negara. Jika kasus ini dibiarkan berlarut-larut tanpa penyelesaian yang tegas, jangan salahkan jika rakyat memiliki persepsi bahwa hukum bisa diakali asal punya relasi dengan penguasa. Sebuah keyakinan yang jika terus dipupuk akan menggerus habis kepercayaan terhadap hukum. Kita jelas nggak mau itu terjadi. Maka segera eksekusi Sylvester. Kalau quote-nya Pak JK, lebih cepat lebih baik. Betul Pak JK. Benar. Sebagai negara yang baru saja merayakan ulang tahun ke-80 kemerdekaan, Indonesia masih berkutat pada persoalan hukum yang bisa diatur. Waduh, jangan dong. Padahal mimpi Indonesia sebagai negara modern dan maju pada 2045 nanti bukan mimpi sembarangan. Betul. Para ahli berkali-kali bilang bahwa negara modern jelas meletakkan supremasi hukum sebagai fondasinya. Iya. Dan jika hukum nggak sanggup tegak, mustahil semua mimpi itu bisa terwujud. Betul. Ingat, penegak hukum jangan bermain-main dengan konstitusi. Negara dengan hukum yang dijalankan semaunya akan memicu hadirnya pengadilan jalanan. Negara harus segera mencegah. Jangan biarkan rakyat membuat hukumnya sendiri.